Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Balik lagi sama saya Dani Kribo. Dan hari ini kita punya KZ SKS nih. Ini sih bukan pertama kali ya saya review TWS dari KZ. Udah pernah S1, Z1, dan Z1 Pro. Kali ini yang SKS. Yang langsung saya tahu bedanya sih ini udah pakai aptX, tapi kualitasnya kita lihat aja. Oke, untuk harganya sih KZ SKS ini saya lihat di marketplace itu pada saat video ini di tag ya, itu beragam. Ada yang 400, bahkan ada yang jual sampai 600.000. Nah, dengan harga segitu di dalam boxnya yang pasti kalian dapat case-nya, sepasang earbuds-nya, untuk ngecharge-nya udah dapat kabel USB-A ke tipe C. Tapi ini memang sih agak pendek ya kabelnya. Dan kalau untuk extra ear tips-nya udah dapat 2 pasang dan yang pasti manual serta garansi. Nah, ini dia barangnya. Langsung mengingatkan saya sama KZ Z1 Pro. Dia tuh bulat gini juga untuk si bentuk casingnya. Oh ya, kita ini yang berwarna hitam ya. Ada juga yang berwarna biru. Berbahan plastik tapi udah kerasa kokoh. Jadi pas dipegang di tangan ini udah enak. Dan juga untuk bentuknya sendiri dia udah cukup portable. Walaupun sih kalau untuk tutup case-nya sendiri memang masih ada goyang-goyang pada saat ketutup ataupun pada saat kebuka. Cuman kalau kebukanya nih kelihatan dia udah lebar. Jadi untuk mengambil atau memasukkan earbuds-nya itu udah gampang. Dan juga untuk tutup case-nya sendiri itu ada penahannya, jadi nggak gampang ketutup gitu. Harus agak ya dipakai force gitu baru bisa ketutup. Force Star Wars kali ya. Nah, kalau kita shake masih ada bunyinya sih, jadi earbuds-nya ini masih kayak goyang-goyang gitu pada saat ke shake si case-nya. Cuman lampu indikatornya nggak nyala, jadi dalam arti si earbuds-nya nggak kecabut kok dari si magnet konektornya. Nah, untuk case-nya sendiri di bagian depan ada logo KZ-nya dan di belakang ada port tipe C-nya. Dan udah sih gitu aja, polos banget ya, walaupun di depan ada sedikit lekukan untuk menandakan di sini dibukanya. Dan itu cukup membantu sih memang ketika saya mau buka satu tangan tuh bisa dengan si lekukannya itu saya pakai kuku gitu. Cuman sayangnya dia nggak ada lampu indikator di luar, jadi dia tuh harus dibuka case-nya baru kelihatan lampu indikator untuk case-nya itu ada di antara kedua earbuds-nya. Dan kalau untuk earbuds-nya sendiri udah kerasa kokoh juga. Nah, cuman finishnya beda sih, kalau case-nya ini kayak doff gitu, sedangkan kalau si earbuds-nya dia glossy. Bisa kelihatan langsung di bagian touch sensor itu ada tulisan restart dan juga ada lampu indikator. Nah, untuk di bagian dalamnya itu ada magnet konektornya. Nah, sempat nih ketika saya lagi mau bersihin si bagian dalam nozzle-nya untuk si earbuds-nya ini. Itu waktu saya pakai ya cotton bud gitu kan, saya tekan ke dalam, walaupun tekannya sih nggak terlalu kuat ya, cuman kayak neken sedikit gitu karena saya mau bersihin. Itu sih kayak grillnya itu dia masuk ke dalam, jadi kayak copot. Intinya sih hati-hati ketika kalian sedang membersihkan si grillnya ini. Nah, setelah saya nyobain, saya ingat tuh KZ Z1 Pro, sekarang SKS masih sama untuk fittingnya. Dia enak banget, dia nyaman. Jadi bentuk earbuds-nya itu memang kan dia kayak menyerupai bentuk dalam telinga gitu ya. Jadi ketika dipasang tuh langsung kayak kerasanya tuh kayak plek, pas aja gitu masuk. Berat per earbuds-nya sendiri sih itu kalau nggak salah 5,2 gram. Dan memang sih ketika saya pakai, saya nggak ngerasain berat atau pegel atau kagok gitu. Dia udah nyaman sih ketika saya pakai walaupun sampai berjam-jam. Dan juga nih, walaupun saya geleng-geleng, saya headbang, dia sih masih nahan di telinga. Untuk ear tipsnya sendiri ya nggak tebel tapi nggak tipis-tipis amat juga sih. Dan ketika dipakai tuh masih enak ya, dalam arti nggak kerasa gatal. Nah, untuk passive noise cancellation juga bisa saya bilang sih udah cukup baik untuk ya KZ SKS ini. Bahkan dari KZ Z1 Pro saya udah suka untuk passive noise cancellation-nya. Jadi bahkan sempat saya lagi pakai nih terus hujan di luar saya nggak nyadar gitu ya. Mungkin karena saya play musiknya agak gede juga kali ya volumenya. Cuman nih untuk IP ratingnya saya nggak nemu, jadi saya nggak tahu apakah dia water resistant atau enggak. Dan ketika dipakai olahraga, ya sebenarnya sih bisa-bisa aja ya kalau semacam kayak cuman jogging gitu, nggak yang ekstrim. Tapi masalahnya juga ini untuk si earbuds-nya ini mungkin karena finishingnya glossy gini juga kali ya. Jadi ini tuh licin. Berapa kali tangan saya tuh lagi ada berminyak dikit gitu, saya pas mau ambil earbuds-nya gitu, dia tuh kelepas dan hampir jatuh. Ya bisa aja sih ketika udah berkeringat telinga bakal nggak nyaman. Tapi kalau untuk fitting sih balik lagi ke ukuran telinga masing-masing ya. Saya sih pakai KZ SKS ini udah kerasa nyaman banget, bahkan pada saat saya lagi baring sekalipun. Dan juga untuk si touch sensornya sendiri ketika kena bantal itu dia nggak aktif. Dan saya udah suka sih untuk responsifnya atau bisa dibilang juga sensitifnya. Jadi saya minta 2 tap, dia 2 tap, 1 tap, 1 tap. Ya jarang kok sampai gagal komen gitu. Tapi mungkin ada yang nggak suka, dia ada bunyi ya. Jadi setiap kalian tap gitu dia ada tung bunyi kayak gitu. Tapi sayangnya untuk touch sensornya sendiri sama seperti KZ Z1 Pro juga, dia belum bisa volume control. Selain itu ya play, pause, next track, previous track, menerima atau mengakhiri panggilan, atau mengakses voice assistant juga udah bisa. Dan juga untuk mengaktifkan high performance mode, atau bisa dibilang game mode.
Yang diklaimnya itu almost no delay. Nah, memang sih ketika saya pakai selagi ya misalkan lagi nonton YouTube di HP saya atau buka-buka TikTok, IG Reels, itu sih memang kerasa pada saat tidak aktif untuk gaming mode-nya itu masih kerasa ada delay walaupun sedikit. Dan ketika saya aktifkan itu lebih nyaman. Ya bisa dibilang udah tipis untuk si delay-nya. Tapi kalau untuk main game kita lihat dulu deh tesnya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Nah, seperti yang kita lihat tadi untuk latency testnya bisa saya bilang sih udah oke, udah cukup nyaman dipakai main game, bahkan ya untuk game PUBG sekalipun. Tapi tetap ya di level casual gamer. Kalau kalian di level pro, saya sih tetap menyarankan pakai kabel. Nah, saya ingat nih waktu saya review KZZ1 Pro itu ada masalah dengan high performance mode-nya. Jadi si koneksinya ini tiba-tiba kayak suka batuk gitu, jadi kek gitu. Sayangnya itu masih ada di KZ SKS ini. Bahkan saya lagi dengerin lagu doang itu kayak seperti itu gitu, tiba-tiba dengan kek gitu, dan itu mengganggu sampai akhirnya saya lebih prefer untuk tidak mengaktifkan high performance mode-nya. Selain itu sih nggak ada masalah ya untuk koneksi di KZ SKS ini. Dia sudah menggunakan Qualcomm QCC 3040, Bluetooth-nya 5.2. Cuman kalau kodek agak lucu sih, di website dibilangnya AAC sama ya SBC AAC standar gitu. Tapi ketika connect ke HP saya dia ada aptX-nya ternyata. Kalau untuk di pairing kalian tinggal mengeluarkan si earbuds-nya, dia udah auto on dan kalian bisa search di device kalian. Dan dia udah auto off juga, jadi ketika masuk ke dalam case-nya si earbuds-nya langsung mati. Untuk jarak ya standar Bluetooth 5.0 sih kerasanya ya, karena waktu saya pakai terus saya tinggalin HP di kamar, tutup pintu aja, kalang tembok beton, si koneksinya itu udah mulai hilang-hilang dan saya jalan 2-3 langkah dia udah disconnect. Dan untuk single use udah bisa kok, mau kanan aja ataupun kiri aja. Untuk perpindahannya dari mono ke stereo tuh ada kayak suara turn on, terus dia akan mengikuti musiknya. Kalau dari stereo ke mono, kalian dari pakai dua cuma mau masukin satu gitu, dia nggak ada apa-apa kok, dia flawless. Oh ya, tadi saya udah bilang dia auto on, tapi misalkan nih kalian mau pakai terus kalian keluarin dari case-nya si earbuds-nya, tapi dia nggak langsung nyala sendiri, dia nggak auto on. Itu tandanya baterai di case-nya udah habis. Nah, kalau kita bicara baterai, saya nggak nemu ya dia ada berapa mAh di setiap earbuds-nya. Dan juga saya nggak nemu dia klaim ya playtime-nya untuk si earbuds-nya ini berapa jam. Cuman kalau dari hasil tes saya pakai kodek aptX dengan si high performance mode-nya ini lebih sering nonaktif. Itu saya dapat di ya kira-kira hampir 5 jam. Bisa dibilang sih cukup baik ya, karena beberapa kali saya review TWS-KZ itu rata-rata baterainya itu lemah, ada yang 2 jam bahkan. Nah, kalau untuk KZ SKS ini memang lebih kerasa pas aja gitu untuk dipakai daily. Nah, kalau untuk ngecharge si earbuds-nya sendiri itu kira-kira butuh waktu 1,5 jam dan bisa sampai 8 kali nih katanya dengan case-nya yang ada baterai 400 mAh. Kalau untuk case-nya sendiri dengan port tipe C-nya itu waktu saya tes tuh 1 jam 40 menit gitu baru dia penuh. Dan ya agak sedikit nyebelin aja sih karena dia nggak ada lampu indikator dalam, jadi harus dibuka buat ngeliat apakah dia udah penuh atau enggak. Tapi kalau untuk urusan baterai sih kan baik lagi dari penggunaan kita. Jadi kalau kita pakai volumenya yang ya gede terus gitu, bisa dibilang sih baterai akan lebih cepat habis. Nah, untuk KZ SKS ini sendiri bisa dibilang volumenya memang dia cukup besar, dan kalau saya pakai itu dengan HP Android saya volume 50% udah cukup banget. Dan udah jelas ya kalau untuk baterai ya bakal lebih cepat habis ketika kalian mengaktifkan mikrofonnya. Nah, kalau untuk SKS sendiri mikrofonnya saya nggak nemu sih dia ada fitur apa, tapi kita langsung aja deh tes. Nah, sekarang saya udah pakai untuk kedua earbuds-nya, kalian langsung mendengarkan hasil suara dari mikrofon KZ SKS ini. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon KZ SKS. Tapi ini masih dalam keadaan hening. Sekarang kita coba kalau dalam keadaan ramai. Cek 1 2 3 1 2 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon KZ SKS dalam keadaan ramai. Jadi kita pakai speaker gini untuk back sound. Suara jalannya yang ramai dan bising. Kayak gimana nih? Apakah suara saya tertutup atau masih terdengar dengan jelas? Cek 1 2 3 1 2 3.
Oke, tadi hasil mikrofonnya kita udah dengerin sendiri ya kayak gimana hasilnya. Dan kalau menurut saya sih udah cukup clear ya. Jadi bisa dibilang ketika saya ngomong itu terdengar dengan baik. Bahkan pada saat lagi ada suara latar gitu. Jadi kayak background yang jalanan bising dan rame tadi. Tapi memang jalanan yang sekitar itu dia masih masuk. Dan kalau memang terlalu gede, jadi misalkan lagi di pinggir jalan ada mobil lewat pas di pinggir kalian, itu bisa aja agak keganggu untuk suaranya. Tapi ini hanya recording ke HP aja ya, jadi audio record doang. Kalau dipakai telepon waktu itu saya udah cobain, kata lawan bicara saya sih udah enak ya. Jadi dalam arti suara saya itu terdengar dengan jelas ya, nggak kayak pakai HP juga, tapi udah cukup bagus. Dalam arti nggak terlalu mendem dan nggak terlalu robotik, cukup natural. Sekarang kita ke kualitas suaranya. Untuk KZS-KS ini dia menggunakan hybrid technology. 10 mm dynamic driver dan juga 30019 balance armatur. Memang sih yang langsung kerasa berbeda ketika saya pakai nih. First impression saya waktu saya nyobain KZS-KS ini, kerasa untuk si bagian low-nya atau bass-nya ini kerasa lebih naik lagi, jadi cukup ditingkatkan untuk powernya itu dibandingkan KZ Z1. Dan jujur aja waktu pertama kali saya pakai tuh saya kurang suka. Jadi dalam arti kayak ini kan KZ saya tuh ngarepnya dia lebih ke clear dan detailnya. Cuman kok kerasa bassnya ini lebih naik lagi. Tapi setelah saya pakai lama-lama baru kerasa untuk si bassnya ini atau bagian low-nya dia bisa dibilang itu nyaman. Jadi dia nggak kasar, masih cukup bulat dan dentumannya masih pas. Jadi misalkan saya lagi dengerin lagu EDM gitu, masih kerasa untuk bassnya ini enak. Dan juga untuk sisa bassnya masih kerasa rumblingnya. Walaupun memang ya ketika kita berharap ada detail untuk di bagian low-nya atau bass-nya, saya sih kurang dapet. Jadi masih dibilang cukup aja untuk detail di low-nya. Nah kalau untuk mid-nya sendiri, seperti yang saya harapkan dari sebuah TWS KZ. Untuk clear dan detailnya itu udah enak. Suara vokal laki-laki atau perempuan, bahkan suara perempuan yang tinggi bisa dibilang gitu, dia masuk dengan nyaman tanpa distorsi. Tapi tetap ya ketika kalian volumenya udah berlebihan itu agak kerasa sedikit aja sih untuk distorsinya. Walaupun saya tetap bilang nggak usah gede-gede, dia udah kerasa cukup kok ketika kita lagi dengerin lagu. Bahkan untuk di mid-nya sendiri itu posisinya saya udah nyaman untuk yang karakter suka balance kayak saya ya. Jadi dia nggak terasa yang terlalu forward, nggak terasa yang terlalu laid back juga atau mundur. Dia kerasa pas di posisinya. Nah untuk high-nya sendiri, KZ SKS ini masih kerasa seperti TWS KZ lainnya, itu kerasa untuk airy-nya. Cuman kalau untuk sparkling-nya tuh menurut saya agak kurang ya buat saya. Jadi ketika saya dengerin lagu rock misalkan gitu, kurang greget aja gitu rasanya. Tapi kalau buat detailnya saya bisa bilang sih baik ya, di atas rata-rata untuk di level TWS budget. Untuk pemisahan low, mid, dan high-nya sendiri udah kerasa enak ketika saya dengerin lagu rock atau pop gitu. Cuman memang kerasa kalau untuk EDM kadang-kadang untuk bagian si bassnya ini agak kelewatan dikit. Jadi agak mengganggu untuk mid-nya kalau buat saya. Untuk sound imaging sendiri udah cukup baik. Jadi ketika lagi dengerin lagu terus ada suara jauh atau dekat, sebelah kiri, kanan, atau posisinya di mana, itu udah kerasa enak. Walaupun untuk depth-nya sendiri atau kedalamannya saya bilang sih masih pas aja. Nah untuk soundstage sendiri udah kerasa cukup luas, jadi nggak kayak level TWS budget, tapi nggak yang sampai di level mahal juga ya. Intinya sih kalau memang kalian nyari bass yang powerful, yang pengen dentumannya kuat banget, pengen dapat fun-nya banget ketika dengerin lagu EDM misalkan, saya sih kurang ya untuk KZ-SKS ini. Saya lebih suka dia pakai buat lagu rock, lagu pop gitu, itu masih cukup nyaman bahkan di jazz atau klasikal sekalipun, terutama dengan clear dan detailnya yang membantu. Dan yang saya paling suka kalau dari TWS KZ itu juga di KZ-SKS ini itu kerasa lega. Ya kalian mungkin tahu rasanya ketika lagi dengerin lagu tapi kok kayak kerasa kayak sempit gitu. Nah dengan TWS KZ mau SKS atau yang Z1 Pro itu udah nggak kerasa kayak gitu. Jadi udah kerasa leganya itu. Bikin nyaman aja gitu ketika dengerin lagu. Dan bagusnya juga untuk SKS ini dia tidak distorsi. Tapi kalau untuk kualitas suara balik lagi sih ke selera kita masing-masing. Kita dengerin aja deh sound sampelnya. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living
Kesimpulannya untuk KZ SKS, misalkan kalian udah suka dengan karakter suaranya KZ, saya masih bisa rekomen. Terutama buat kalian yang nggak terlalu pengen bass yang terlalu besar, dan juga kalian nggak butuh fitur ANC, misalkan gitu, dalam arti ya kalian mengutamakan suara. KZ salah satu TWS yang menurut saya ini dia lebih mengutamakan kualitas suara. Yang terlihat juga sih sebenarnya dari high performance mode-nya, kalau menurut saya agak belum siap kali ya. Tapi bisa jadi sih itu kita aja yang bermasalah ya, mungkin KZ SKS yang lain nggak bermasalah. Mungkin buat yang udah punya bisa cerita di kolom komentar. Intinya high performance mode-nya sih saya kurang menyarankan, tapi kalian masih nyari TWS yang cukup aja untuk fitur, tapi untuk suara udah oke untuk di harganya. Saya bisa rekomend untuk KZ SKS ini. Cuman kalau buat saya sih KZ SKS ini gimana ya, masih lebih prefer ke Filter Winelight sih untuk kualitas suara kalau buat saya. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, mudah-mudahan bisa kita balas satu persatu. Dan kalau suka dengan konten review TWS seperti ini, bisa nih subscribe ke Bongkar Bro. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye!